Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh, tamu Allah dan hamba Allah yang insyaallah kita semua selalu di dalam lindungan Allah, di dalam bimbingan, taufik dan hidayahnya, serta di dalam rahmat dan ridhonya. Kepada Allah kita bersyukur. Alhamdulillah pagi ini kembali kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rutinitas ibadah kita, yakni baru saja kita laksanakan sholat subuh secara berjamaah. Harapan dan doa kita mudah-mudahan ibadah kita makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk beliau Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Pertama, ucapan nih, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ini ucapan yang selalu terlontar dari mulut kita, bahkan kita terima dari saudara kita ketika Ramadan mau berakhir dan selama Idul Fitri berlangsung. Tentu dengan harapan pertama, ya ada sebuah ungkapan doa, ya. Mudah-mudahan Allah menerima, ya, segala amal ibadah kami dan juga segala amal ibadah kalian, kan itu. Lalu kita iringi dengan ucapan kemenangan, minal aidin wal faizin. Di situ ucapan kemenangan yang mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan kita memperoleh kemenangan. Itu dengan Allah. Dengan manusia kita lanjutkan dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang kita harapkan itu ibadah kita mudah-mudahan makbul,
hubungan dengan Allah semakin akrab, hubungan dengan kita sama manusia juga insya Allah semakin harmonis. Mudah-mudahan tidak ada lagi masalah di antara kita dan tidak ada lagi ganjalan hati di antara kita. Mari kita sama-sama habiskan itu dengan saling memaafkan satu dengan yang lain. Di kita kira-kira Bapak Ibu kita lah saling memaafkan. Ndak benar orang datang minta maaf, namun kewajiban kita bagian maaf. Kalau bisa ndaknya datang awak datang 50 je 5 padang ndaknya menurui awak datang. Tapi kalau sekira ndak bisa datang yo asal yang memaafkan siapa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dan kedua ibarat alam yang namanya alam tidak akan ada yang fana. Musim akan tetap berganti, waktu akan berlalu. Begitulah sunnatullah. Baru saja kita melaksanakan ibadah Ramadan, lampialo seminggu Ramadan lah kamanigan Allah. Berpisah kita dengan Ramadan. Namun Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, bak kecek orang juga nan kapai mungkin dak kabawalik. Nan nilang mungkin tak kabasuo, nan nanyui mungkin tak kata pinteh. Tapi setidak-tidaknya ibu dan bapak, nan nilang, nan pai, dan hanyui itu ada meninggalkan bekas. Memang tak bisa dicari, tak bisa dipinteh, tapi ada bekas yang akan membuat kita selalu ingat, yang akan membuat kita selalu evaluasi, yang akan membuat kita terkenang dengan manisnya, terkenang dengan hal-hal yang sangat-sangat membuat kita bahagia. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, begitulah perputaran waktu. Namun kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditinggalkan dengan Ramadan dengan kesan-kesan yang terbaik. Tentunya kesan itu, keberhasilan itu, inilah yang harus kita tunjukkan ke depan untuk 11 bulan yang akan datang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu tugas kita apa? Tugas kita tentu memelihara, menjaga apa yang sudah kita raih dan apa yang sudah kita dapatkan. Itu tugas kita. Bagaimana kita menjaga, merawat dengan sebaik-baiknya. Kalau ibarat sebuah kendaraan Bapak dan Ibu, kendaraan kau karena jodoh kecil orang mah, kalaulah tamakan usia, memang kadang-kadang kualitas luntur. Semua jawab bakolah modeliko kini ia baalai faktor U, faktor usia, deklah lamu dipakai. Tapi Bapak Ibu jangan kita sedih. Walaupun usia sudah lanjut, walaupun masalah lamu dipakai, walaupun mesin lacok di pagunuan Bapak dan Ibu, tapi ingat, bisa saja yang lamu dipakai kok jadi barang antik. Banyaknya kini orang mencari barang-barang yang tidak terpakai ratusan tahun yang lalu cari di orang. Kayak tidak bu, haragonya mungkin ratusan kali lipat daripada harago baru dulu. Ternyata barang antik juga dicari orang, harganya juga sangat mahal. Jadi bukan berarti Bapak dan Ibu awak barang antik dan harago mahal di balik orang, dalam arti bukan itu maksudnya. Tapi kalau kita menjaga kualitas diri kita, kita barang antik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan oto lalamo tidak mungkin dipakai, dipelok balik, bisa jalan mesinnya utuh, rumah-rumahnya rancak, lalu BBM-nya cukup pula, diago mahal orang. Baitulah Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata
dimakan usia tidak menjamin kualitas turun. Begitu kita semakin tua bukan berarti kita tidak bersemangat, tidak berkualitas apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini kesempatan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau ibarat kendaraan tadi, ibarat oto, ampek dan harus dirawat. Memang harus dirawat baik-baik. Dan pertama Bapak dan Ibu, mesinnya harus dipelihara mesinnya. Kalau mesinnya masih utuh, ada harapan kendaraan ini akan bisa dioperasikan kembali. Mesinnya harus kita jaga. Betapapun hebatnya, betapapun mahalnya harga, betapapun barunya kendaraan, tapi mesinnya bermasalah, tak bisa dipagunuan. Kau bukan majarang teknik pada tahun. Tapi itu fungsi. Yang kedua yang harus dijaga apa? Peliharalah. Bodi dari kendaraan itu harus dipelihara. Mesin ada, bodi tidak ada, di mana orang? Rumah-rumah tidak ada, mesin saya akan dibawa berjalan, tidak bisa. Rumah-rumahnya lah rancak, bodi mobilnya, otonya lah rancak Bapak dan Ibu. Nan ketiga, jalan nan kaditampuahnya harus dipailo. Jalan berlubang, oto lah tuo. Kalau oto baru mungkin batu-batu gadang jadi kemat, tapi kalau oto tuo, artinya apa Bapak? Jalannya harus mulus. Lalu nan kampe Bapak dan Ibu, BBM harus tersedia. BBM-nya harus tersedia. Keempat unsur tadi perlu untuk disinergikan. Mesin elok, rumah-rumah utuh, jalan rancak, BBM cukup, kira-kira aman tak Bapak Ibu? Kalau jalan mulus, waktu yang lama bisa sabantah. Cek kawan dan bolak-balik ke Jawakarta kini. Dulu 2 hari 2 malam, 2 hari semalam, akhirnya 24 jam lah sampai di sana. Jadi Bapak Ibu jemaah, ternyata jalannya. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau itu dilakukan insya Allah, lalu apa kaitannya dengan kita Bapak dan Ibu? Kalau ibaratkan mesin tadi Bapak dan Ibu, maka kita harus jago pula. Kata Allah dalam ayat yang baca tadi, ayat yang populer yang bawa pada Ibu, surah Al-Maidah ayat 35. Ada hampir pula yang harus kita pelihara, kita jago. Kalau bisa jangan pernah rusak. Yang pertama, kalau ibarat mobil tadi, mesin apa itu? Iman. Ya ayyuhalladzina amanu, rawatlah iman baik-baik. Ibarat menjaga mesin, jangan sampai rusak, jangan sampai konslet, apalagi jangan sampai angui. Dia apa Ibu? Iman. Ketika iman sudah terjaga, insya Allah mesinnya utuh. Kapanpun dipanggil, kapanpun diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang beriman, kita yakin dan percaya Bapak dan Ibu, dia akan selalu sandarannya Allah, orientasinya akhirat. Dia lebih mencintai Allah daripada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kadang-kadang mesin kok kadang-kadang rusak. Ya namanya Allah, iman tu yazid wa yanqus, bertambah coba kurang, pasang suri pasang naik. Minimal iman kita itu apa? Tetap. Tapi begitulah manusia Ibu dan Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan puasa iman pasang naik sampai separuh puasa.
Saparo ke bawah mulai menurun. Ambalaki rayo na iya la sekete rayo anyo baelo de rayo balik rusak lah je balik. Mulai kini bangkit lah balik, mudah-mudahan capek bangkit ni bapak dan ibu. Inilah kondisi. Ini harus terawat. Ibarat mesin, itulah ibarat. Yang kedua bapak dan ibu, kata Allah, ittaqullah. Takwa itu adalah ibaratnya fisik, body. Takwa itu akhlak, takwa itu praktek dalam hidup dan kehidupan. Jadi takwa itu tidak teori, realisasi dari iman tadi. Wa amalun bil arkan itu sebenarnya itu takwa. Tasdiqum bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ya, amalun bil arkan ini wujud dari takwa. Jadi orang bertakwa itu kata Allah, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, iringi perbuatan salah dengan perbuatan baik, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan itu, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Nah, di situ nampak orang yang bertakwa di antara ciri kata Allah apa? Ketika dia berbuat salah segera dia perbaiki. Dan bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi Pak Ibu jamaah, jadi takwa itu ibarat bodi mobil tadi, harus rawat tarik. Tidak nyaman deh Bapak dan Ibu kalau rumah-rumah otomasin rancak rumah-rumahnya tidak beres. Tidak nyaman. Tapi bodi saja juga tidak bagus. Hari ini kan banyak orang yang dicari, kok kan casing. Casingnya bagus, tapi belum menjamin. Jadi artinya apa? Ini yang harus kita rawat Bapak dan Ibu. Ketakwaan yang sudah kita raih. Bagaimana? Kedekatan kita dengan Allah, ketakutan kita dengan Allah, ketaatan kita dengan Allah. Ini yang harus kita pupuk, kita jaga terus. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, wa batahu ilaihil wasilah. Jalan yang akan ditempuh oleh kendaraan itu. Jalan, carilah olehmu jalan yang sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan tuntunan Allah, jalan yang hak, jalan yang benar, jangan jalan yang salah. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, laluilah, tempuhlah, jangan cari jalan-jalan lain selain dari jalanku, maka jalan lain itu akan menyesatkan kamu, mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah, dari jalannya. Yang demikian itu diwasiatkan agar kamu bertakwa. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jalan harus diperhatikan. Kalau kita sudah berusaha menempuh jalan yang benar, yuk kita istiqomah di situ. Karena jalan yang di luar itu tentu akan menyesatkan kita. Kemudian Bapak Ibu yang keempat, wajahidu fi sabilih. Wajahidu fi sabilih ibarat kendaraan tadi, ini BBM-nya. Iman sudah kuat, takwa sudah ada, jalan sudah nampak yang harus kita lalui, tapi semangat jihad hilang. Kesungguhan tidak ada, mobil tidak jadi jalan. Mesin rancak, rumah-rumah bagus, jalan mulus, BBM tidak ada. Bakal jalan tidak bisa didorong, dan mungkin. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka BBM dalam kepribadian kita adalah bagaimana semangat jihad itu muncul dalam diri kita, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pupuk, yang harus kita suburkan terus Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita termasuk mujahidin sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita.
Tidak mesti menjadi mujahidin lawan Israel, tidak. Tapi bagaimana kita menjadi mujahidin untuk al-hijrah, bisa. Bapitia wa mujahidin wa jihad wa untuk al-hijrah. Jihad untuk masyarakat, jihad untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, artinya apa? Tumbuhkan. Karena itu salah satu kata Allah di samping iman, jaminan untuk memperoleh kemenangan. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Itu dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 20. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman, mereka yang berhijrah dan mereka yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka, maka mereka itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang faizun, orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperoleh kemenangan itu dan mempertahankan kemenangan itu, menjaga kemenangan itu dengan menjaga 4 hal tadi dalam hidup dan kehidupan kita. Pertama, jaga dan peliharalah iman kita, lalu pupuklah, realisasikanlah takwa dalam hidup dan kehidupan kita, berjalanlah pada jalan yang hak, jalan yang benar, dan tumbuhkan semangat jihad dalam diri kita, semangat bersungguh-sungguh di jalan Allah. Di ujung ayat ada jaminan la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu tetap berada pada posisi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang insya Allah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Alhamdulillah bil alamin. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.